Jadi ini berawal dari kita bercanda-canda di lawan Kopdes, ya? masyarakat. Saya akhirnya ditarik ke sini karena Iya. ingin membahas biar ada obrolan lebih lanjut. Iya, karena banyak yang kepotong ya. Banyak yang ternyata kepotong. Ya. Yang orang-orang pada nanya ya. Dan awalnya saya sih agak takut sebetulnya bahas-bahas agama ini. Ada pengalaman apa yang buat Mas Adri takut bahas agama? Oh enggak, saya jadi takut karena saya kawannya Coki Muslim aja. Oh iya benar. Banyak orang ngomong itu satu orang ya, Coki Muslim ya. Sebetulnya kan karena mungkin menyinggung kepercayaan orang. Iya. Dan kepercayaan tuh yang nggak tahu ya, saya yang backgroundnya komedi merasa bercanda itu sebetulnya berusaha tidak menerima dogma mentah-mentah. Apapun. Ya. Aku sepakat. Tapi kayaknya banyak orang yang memegang kepercayaannya terlalu over. Jadi kalau kena dia. Iya. Ada dua nih. Pertama ya. Sekarang itu yang lebih bahaya bukan bahas agama. Oke. Tapi bahas pemerintah. Benar. Itu secara pertama ya, trennya ya. Ya. Didatengin kemarin kan siapa? Musdalifah ya? Siapa? Mega Salsabila ya. Mega Salsabila didatengin orang malam-malam. Iya. Ada dua teman saya juga ada bilang harta ini harta saya terus dilaporin ke polisi. Oh bilang really sudah sampai di titik ini gitu maksudnya. Ini bahkan bukan agama loh maksudnya. Ya. Kalau dulu kan didatengin FPI ya. Iya. Sekarang kan ya. Jadi kayaknya lebih banyak yang didatengin ketika bahas pemerintah. Yang kedua, fun fact-nya adalah semakin aku belajar agama, justru yang Rasul Muhammad kritik pertama kali adalah justru model agama yang kayak gitu. Nah dari situ aku bilang, oh iya benar. Aku ngajuin ya, bahwasanya istilahnya itu Islam bukan agama. Tapi Islam itu adalah way of life sebenarnya. Jadi makanya Rasul bermasalah hidupnya tuh, karena ngeritik keyakinan orang. Oh iya benar. Apalagi dari informasi belum banyak nih semua orang dikritik. Makanya Rasul ketika datang ngapain lu begini, keyakinan orang dikritik. Makanya Rasul kan dibenci orang pada saat itu. Tapi kan karena ini kita saya merasa di zaman keemasan Islam lah setelah mungkin beberapa ratus tahun setelah Nabi meninggal justru malah tantangan itu di welcome kan, dibuka apakah Al-Quran ini bertentangan dengan sains. Malah pembaruannya jadi banyak. Bahkan sebenarnya dari awal ketika Islam datang dia merubah satu kultur yang sangat besar. Kultur literasi namanya. Betul. Jadi kultur literasi itu senantiasa mempertanyakan segala sesuatu. Nah itu Islam bawa dengan Iqra. Karena sebelumnya kita nggak boleh nanya kalau sudah seorang misalnya ya high priest bilang begini kita nggak boleh bantah. Benar. Maksudnya bumi itu datar ya kita semua ikut bumi itu datar. Ketika Islam datang emang iya. Gitu. Nah, tapi kan kayaknya sekarang nggak begitu lagi gitu. Justru malah jadi ini. Apakah itu ada konspirasinya gitu menggunakan agama? Sebelum kita bahas konspirasi ya, aku punya pertanyaan yang agak ekstrim nih. Yang mungkin bisa membuat kita didatengin sama ormas juga nih. Oke, ya Ustadz aja ya. Tapi ini agak ekstrim nih. Menurut lu, kalau andaikan Dajjal muncul hari ini. Indonesia kira-kira banyak nggak pengikutnya? Oh ya banyak. Banyak kan? Pasti banyak kan? Itu udah di dalam hadis gitu kan ya. Pasti banyak pengikutnya. Menurut lu kalau di Indonesia dia banyak pengikutnya siapa? Muslim kan? Nah kenapa? Karena Muslim saat ini di Indonesia nggak terliterasi. Mereka nggak punya literasi, mereka miskin edukasi. Sehingga kalau andai kan Dajjal muncul hari ini, dia pasti ikut. Jangankan Dajjal yang muncul, Gufron aja banyak pengikutnya. Saya sebetulnya mengalami tadi bicara Iqra ya, saya mengalami waktu saya kuliah. Ternyata baca itu dan tahu bunyi itu dua hal yang berbeda. That's right. Saya mengalami diimami orang yang, baru tahu ya namanya jadi imam nih boleh sambil baca Al-Quran karena tekanan untuk menghafal itu berbeda. Ternyata di negara lain gitu kan. Di kita kayak harus maksudnya tahu bunyi dan tahu arti itu kan sesuatu yang lain. Dan baca tuh mestinya mengerti meaning. Even deeper than that. Karena baca itu ternyata jadi ada banyak kata baca untuk bahasa Arab. Salah satu adalah tala kayak tilawah misalnya. Nah, tilawah itu cuma sekedar baca benar bunyinya dan tahu maknanya. Tapi Iqra itu deeper daripada itu. Lebih dalam lagi. Dia harus bisa sampai level menganalisis, comprehension. Jadi tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah
apakah sekarang ada konspirasi yang menggunakan agama istilahnya untuk membungkam intelektualitas gitu? Banyak. Oh gitu. Banyak banget, banyak banget. Dan sebenarnya dalam sejarah agama ya, apapun itu, termasuk juga di dalamnya adalah Islam. Agama adalah salah satu instrumen untuk ngontrol orang. Oke. Nah dan itu kan tidak selalu salah yang ngontrol orang ya. Tapi ada juga dalam level yang jahat sebenarnya. Misal contoh ya, ini aku yakin juga banyak gak suka. Tapi ya gak apa-apa, namanya adalah sebuah sejarah ya. Teman-teman nanti bisa ngecek keluarga Borgia. Keluarga Borgia itu adalah salah satu keluarga paus di Italia. Nah dia bikin banyak sekali tuh urusan-urusan korup di dalam agama pada saat itu. Yang akhirnya setelah keluarga Borgia ini berkuasa muncullah namanya reformasi gereja kan pada tahun 1500. Salah satunya Martin Luther akhirnya bikin Kristen Protestan. Nah ini adalah salah satu bagaimana agama itu dijadikan instrumen untuk kekuasaan. Contohnya lagi perjanjian Tordesillas misalnya. Itu tahun 1500-an ketika Paus memberikan keputusan untuk Portugis sama Spanyol bagi dua bumi ini untuk jajah. Jadi Spanyol dapat ini, Portugis dapat ini. Nah kebetulan kita dapatnya Portugis. Iya, God Glory Gospel ini kan. Iya betul. Nah, jadi artinya dipakai legitimasi agama gitu maksudnya. Nah dalam hal apapun itu adalah instrumen yang paling mudah. Dan yang paling terkenal diantaranya adalah kasusnya Robin Hood. Jadi Robin Hood pada saat itu kan dia ngelawan waktu di filmnya ya, kita ambil contoh, dia ngelawan apa? Sheriff of Nottingham ya. Nah Sheriff of Nottingham itu di backup sama gereja. Karena pada zaman Dark Age, landlord itu di backup sama gereja untuk memberikan sebuah kontrol kepada masyarakat yang akhirnya dilawan oleh para ilmuwan dan para proletar. Nah, itu salah satu contoh. Di Islam juga ada sih. Kita kan ya bicara itu, lalu juga yang mungkin belum pernah ketemu jawabannya kan, mungkin pada saat itu, pada saat agama turun kita mengertinya semesta ini mungkin hanya bumi kita aja, tapi ternyata luas sekali. Lalu bagaimana? Apakah katanya kalau agama ini kan tidak lekang zaman kan, tidak kan, dan berlaku untuk semua makhluk hidup. Betul. Tapi kalau makhluk hidupnya di luar bumi ini jadi bagaimana? Nah, jadi gini, pertama-tama ada satu hal yang dikasih tahu dulu di dalam Islam. Enaknya di dalam Islam itu adalah bahwasanya Islam itu tidak detail ketika menjelaskan perkara-perkara teknis. Sangat tidak detail. Misalnya contoh, tidak seperti Alkitab yang sangat detail soal nama, sangat detail soal beberapa runutan misalnya, atau bahkan kepada tahun. Nah, makanya kan misalnya contoh kayak berbicara tentang asal mula alam semesta aja, itu udah banyak masalah tuh dengan para kosmolog. Yang 6 hari diciptakan, 6 hari diciptakan oleh Tuhan, atau misalnya kalau diukur 6 hari, 6 hari misalnya taruhlah ada ukuran sendiri pada saat itu. Tapi dikatakan misalnya kayak Adam berapa usianya? Adam diperkirakan 9.000 tahun atau sekitar 7.000 ada yang mengatakan. Artinya ketika ditanya berapa usia bumi ini, ya berarti kalau Adam diciptakan di hari ke-7 misalnya atau hari ke-6 mohon maaf, berarti itu sekitar ada beberapa waktu doang. Intinya mereka bilang bumi ini baru 9.000 tahun. Itu beda banget dengan para ahli yang mengatakan bumi ini usia 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu kan selisih cukup banyak ya antara 9.000 dengan duit 9.000 dengan duit 4,5 miliar gitu kan ya. Nah, apalagi alam semesta yang 13,8 miliar tahun yang lalu, itu kan mengerikan ya menurutku ya. Nah, enaknya Islam itu tidak dirinci. Sehingga ketika ada orang misalnya mengatakan, kayaknya dunia ini 13,8 miliar tahun yang lalu. Orang Muslim dengan sangat mudah mengatakan benar gitu kan ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Capek juga nih berarti bahasa. Tapi misalnya berarti elit global kepastiannya sangat tinggi. Dan tadi Dajjal ada openernya dulu 30 openernya. Apakah sudah ada sekarang? 8 sudah keluar di masanya Abu Bakar. Oh ya? Jadi kata para ulama, 8 Dajjal udah keluar, Dajjal yang opener sudah keluar di masa Abu Bakar. Jadi tinggal 22 lagi. Waktu di Abu Bakar ceritanya boleh ada nabi-nabi palsu.
yang aku jadi nabi. Oh. Ya, kalau kayak kita mungkin yang bisa gandain uang itu masih belum opener sih kayaknya. Belum masuk. Belum. Masih level genin lah masih ya. Oh, masih genin. Ini sekolah Naruto ini. Iya, benar. Tapi apakah dia misalnya berbentuk teknologi gitu atau penemu teknologi? Very much possible dan banyak ulama sudah bilang begitu. Bahwa AI itulah Dajjal. Artinya Dajjal itu kemampuan terhebatnya adalah misinformasi. Karena misinformasi ini bisa buat banyak sekali. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara misinformasi. Orang bisa di-spicing orang lain gara-gara misinformasi. Misinformasi bisa menyebabkan orang pertumpahan darah. Banyak sekali. Nah makanya Dajjal itu adalah misinformasi. AI sekarang banyak banget misinformasi nih. Iya maksudnya orang konsultasi jadi teman curhatnya dan memberikan feedback, bahkan memberikan, kita pernah lihat kasus mengarahkan bunuh diri dan segala macam. Oh itu ada penelitiannya loh. Jadi gini ceritanya, karena psikolog mahal, sekarang banyak orang menjadikan ChatGPT atau Claude ataupun Gemini dan segala macam itu sebagai psikolog. Iya, betul. Ternyata mereka banyak ngarin kepada justru bunuh diri yang lebih parah. Iya, betul. Jadi sekarang sudah ada penelitiannya dan walaupun ini lagi diperbaiki ya. Artinya mungkin 5 tahun, 6 tahun atau 10, ya enggak usah lah 2 tahun, 3 tahun lagi. Mungkin sudah ada platform yang lebih baik untuk bisa curhat. Tapi sekarang memang parah sih. Iya. Ngarahinnya kepada itu. Lalu apakah modernisasi ulama ini diperlukan daripada orang curhat ke ChatGPT kan? Aku sepakat banget. Jadi kalau pertanyaan modernisasi ulama apakah harus diperlukan? Faktanya ulama tuh selalu berada di cutting edge dalam setiap perubahan sebenarnya. Dan Islam mulai hancur ketika ulama justru jumud. Mereka gak mau berubah. Oke. Dan ulama yang bertanggung jawab sih memang. Contoh misalnya kayak gini ya. Mas percaya gak? Kalau sekarang kan kalau andai kan ada mental health. Tapi percaya gak mental health itu pernah menjadi penelitiannya seorang ulama pada tahun 900-an. Yeah. Namanya Al-Balkhi. Dia seorang geographers. Tapi dia meneliti mental health. Ngeri ya. Dan dia dari situ udah membedakan. Jadi contoh dia bilang, permasalahan orang dari awal sudah harus didiagnosa menjadi 3 kemungkinan. 1 permasalahan mental karena spiritual. 2 permasalahan mental karena sosial. Yang 1 lagi permasalahan mental karena biologis. Jadi setiap orang kalau lagi ada masalah mental tidak selalu harus dibilang lu kurang sholat. Nah dia bilang dia membantah itu. Karena bisa jadi biologis. Seperti misalnya dia nulis di dalam bukunya postnatal depression. Nah itu harus di-addressing dengan makanan, dengan sesuatu misalnya kayak obat, psikiater lah. Tapi kalau misalnya dia karena spiritual, dikasih nasihat nih. Tapi kalau sosial, dia harus dilihat masalahnya apa. Oh mungkin lingkungannya toksik. Nah itu sudah dari awal. Nah kenapa sekarang justru ulama malah tidak ada di garda terdepan ketika ada modernisasi? Karena balik lagi, mereka merasa modernisasi adalah ancaman buat agama. Karena mereka tahunya cuma itu. Pertanyaannya contoh misalnya ya, kalau ulamanya misalnya kalah dengan AI, gimana cara supaya mereka gak kalah? Haramkan AI-nya. Ini problematis kan jadi. Bener, paham. Padahal harusnya dia lihat AI ini harusnya membantu dia kan. Harusnya contoh misalnya kayak orang mengindeks Al-Quran, perlu waktu 20 tahun. AI melakukannya dalam 2 menit. Berarti kan mereka gak harus lagi mengindeks Al-Quran. Mereka bisa berpikir dengan AI gak bisa apa? Emosional, pemecahan masalah kompleks, adaptasi. Lalu terus kemudian interaksi kompleks yang gak bisa pernah dilakukan oleh AI. Kenapa kemudian ulama gak masuk ke situ? Satu lagi yang sering juga jadi banyak pertanyaan, Nabi Adam. Nabi Adam, kita kan menerimanya kayak tadi simplifikasi, sepasang manusia yang tadi di surga turun ke bumi, beranak pinak jadilah kita semua. Tapi kan kita juga udah tahu bahwa kawin yang gennya deket itu kan membuat cacat. Berarti kan tidak mungkin kita dalam satu pool jin ini kan. Betul. Nah, tapi makanya teori Darwin nih jadi agak menang karena sampelnya banyak kan dia putar gitu. Nah itu bagaimana kedudukannya? Aku cukup dalam ngeriset ini, ngeriset lagi, baca-baca lah ya. Pertama aku juga dapat ada satu teori bahwa saya tidak mungkin bahwa kita berasal daripada satu gen tunggal atau protogin. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa bisa jadi ada protogin. Artinya namanya ilmu sains itu selalu mengandung yang namanya ujung-ujungnya ya, ada ruang untuk diskusi. Karena namanya begitu data baru masuk pasti ada perubahan tentang segala macam yang kita teliti di dalam dunia sains. Nah tapi terlepas daripada itu kita tahu bahwa manusia itu manusia dalam bentuk Homo sapiens sapiens itu kan muncul sekitar
200.000 tahun yang lalu lah kira-kira begitu. Ada sebelum itu mereka sebut dengan hominins atau hominids. Itu sekitar 3 juta kayak Lucy dan segala macam. Tapi kapasitas otaknya kan belum sampai pada titik mereka bisa melakukan interaksi kompleks atau melakukan kayak manusia lah. Nah dari situ aku punya banyak sekali teori. Tapi sebenarnya yang bisa kita jelaskan di dalam Al-Quran adalah di dalam Al-Quran sendiri ada beberapa yang bisa dinego. Sorry bukan Al-Quran. Aku ulangin. Di dalam Islam ada beberapa dalil yang bisa dinego, ada yang nggak bisa dinego. Al-Quran tuh nggak bisa dinego. Contoh, bahwasanya Adam adalah manusia pertama, itu nggak bisa dinego. Tapi apakah Adam itu 60 hasta, itu bisa dinego. 60 hasta itu maksudnya? 60 hasta itu 30 meter. Jadi sekarang berdasarkan square cube law, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ada barang kayak Godzilla itu nggak mungkin. Atau ada manusia kayak Attack on Titans, itu nggak mungkin. Karena dia akan hancur oleh berat badannya sendiri kan, gitu kan ya, dengan square cube law itu. Titan lagi. Ya kan benar kan? Artinya nggak mungkin itu terjadi. Godzilla, Attack on Titans ataupun segala macam, atau Ant-Man itu nggak mungkin secara sains. Karena ada square cube law, bahwasanya ketika volumenya membesar, dia akan sangat-sangat mempengaruhi luas penampang. Artinya luas penampangnya nggak cukup untuk bisa mempengaruhi volume yang muncul. Artinya nggak mungkin ada manusia sebesar itu menurut sains. Tapi balik lagi, itu tidak fix di dalam Islam. Jadi itu bisa untuk dinego sebenarnya. Tapi yang nggak bisa dinego adalah bahwasanya ada manusia pertama, itu nggak bisa dinego. Nah, mulai dari sini kita bahas kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi dulu sebelum ada terus kemudian Adam, manusia sudah ada, bukan manusia ya, hominins ada, hominids ada manusia yang, hewan yang mirip manusia. Dan manusia yang mirip hewan, itu sudah ada duluan. Atau yang mirip-mirip manusia sudah ada, tapi belum bentuk Homo sapiens sapiens. Nah, Homo sapiens sapiens ini ada ketika Adam turun. Jadi timeline evolusi, Adam itu khusus dari Allah. Jadi turun dari langit, gambarnya seperti itu. Untuk mendistrap jin yang ada dan berubah. Ini menggantikan. Nah itu kompromi sih kayaknya sih. Cuman muncul masalah baru. Ketika aku terus kemudian baca-baca ini. Itu terjadi di tahun berapa? Benar. Karena kan kalau misalnya kita lihat the first human yang di Afrika itu kan sekitar 200.000 ya. Terus kemudian dia dia pindah ke tempat-tempat yang lain pada tahun 100.000, pindah ke bagian-bagian benua yang lain. Nah Adam di mana di situ? Kalau 7.000 kayaknya too early. Too early, betul. Ya, karena ternyata sudah dapat ada orang bercocok tanam 8.000 tahun yang lalu. Even di Turki aku sering ngomong bahwasanya ada satu bangunan namanya Göbekli Tepe yang minus 11.000 tahun yang lalu. Itu sudah bentuknya sudah temple, the first temple. Dan peradaban itu jauh sebenarnya itu juga sudah ada beberapa peradaban. Nah, ada yang bagus, ada satu arkeolog dari Indonesia, dia ngasih beberapa kemungkinan. Mungkin sekitar minus 32.000 sampai minus 8.000. Either mana yang benar kita nggak tahu. Huros kalau nggak salah bilang minus 200.000 bahkan dengan protogen itu. Jadi kromosom X itu kira-kira kromosom Y itu lebih awal daripada kromosom X kata dia. Sekitar mungkin 100 ribuan tahun. Artinya Y itu lebih dulu ada kalau dari segi itu. Ada banyak sekali, terus kemudian ilmuwan-ilmuwan barat mengatakan ada yang Adam tuh mungkin 20.000, ada yang mungkin 30.000, 70.000, we'll never know. Yang jelas itu tidak fix di dalam Al-Quran. Enaknya itu karena Al-Quran tidak detail. Kita bisa bilang silakan diteliti, dapat itu. Jadi, masih ini. That's okay gitu. Karena Al-Quran tuh kayak apa ya, Al-Quran itu menjawab pertanyaan why bukan how. Jadi bukan what and how tapi why. Ada lagi peristiwa yang paling fenomenal dari Islam pas turunnya perintah sholat itu kan Isra Mi'raj. Betul. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit ketujuh dengan kendaraan bernama buruk. Tapi kan kita selama ini mengerti buruk itu hewan ya. Apakah itu bentuknya bisa jadi teknologi apa? Maybe, mungkin. Balik lagi gini, sebelum kita bahas buruk aku jelasin dulu gini. Manusia itu perlu simplifikasi. Oh benar, sepakat. Dan yang paling nyata itu orang Jawa.
Ya. Contoh misalnya kayak ketika bahas tentang babat tanah Jawi kan ya, itu mereka melakukan banyak sekali simplifikasi dengan simbol. Ya. Misalnya ketika Joko Tingkir membawa 40 buaya gitu maksudnya. Nah, masa dia naik buaya gitu? Iya. Lu bisa bayangin gak sih dia naik buaya kan gak mungkin. Di piramid itu hieroglif ya, apa namanya? Iya. Di hieroglif orang-orang bersayap itu kan mungkin. Simbolisasi. Iya. Kalau dia lihat helikopter hari itu kan juga dia bingung kayak digambar apa nih gitu. Paling deket ya sayap gitu. Jadi dia mungkin berusaha biar ceritanya gampang diceritakan. Buaya ternyata menurut beberapa ahli menggambarkan orang-orang preman yang dalam tanda kutip menjadi pasukannya Joko Tingkir misalnya. Ataupun atau sunan siapa yang punya pusaka yang bisa terbang gitu misalnya. Dan menghancurkan pasukan ya mungkin kan ada sesuatu penggambaran yang lain. Tapi yang jelas kalau kita lihat di dalam kasusnya Buraq, memang Rasul menggambarkan Buraq itu adalah binatang. Jadi Rasul katakan bahwa dia adalah sebuah tunggangan yang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bigol atau bagol. Bagol itu anakan antara kuda sama keledai. Jadi ini lebih kecil daripada bagol, lebih besar daripada keledai. Nah antara itu terus dia punya sayap. Nah dan dia terus kemudian membawa Rasulullah pergi ke Baitul Maqdis. Nah bisa jadi ini penggambaran karena misalnya andai pun pada saat itu Rasul mengendarai satu teknologi. Itu kan kalau misalnya disampaikan sama orang, lah bayangin nyeritain Isra Mi'raj udah bilang gila. Iya. Apalagi nyeritain misalnya ada panel-panel segala macam, layar dan segala macam, mungkin is too much buat orang-orang pada saat itu. Nah sehingga mungkin disimplifikasi. Tapi kita nggak tahu, we'll never know. Tapi yang jelas kata Rasulullah itu adalah sebuah binatang. Sama yang menarik lagi peristiwa pada saat dia naik itu bahkan menemui Nabi Isa, nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang lain gitu ya. Betul. Nah ini udah mulai masuk fisika kuantum nih. Luar biasa. Tadi fisika biasa, ini fisika kuantum ya. Bentar lagi molekuler. Nonton Anyone All at Once, Anywhere All at Once ya kalau nggak salah. Sebenarnya kan teorinya adalah ruang dan waktu itu setelah ada cahaya dia terbentuk. Iya. Ruang dan waktu. Nah, apa karena beliau geraknya mendekati cahaya sehingga terbongkar semua ruang dan waktu? Nah, itu menarik tuh. Mungkin belum pernah ketemu jawabannya kan. Mungkin pada saat itu, pada saat agama turun, kita mengertinya semesta ini mungkin hanya bumi kita aja, tapi ternyata luas sekali. Lalu bagaimana? Apakah katanya kalau agama ini kan tidak lekang zaman kan, tidak kan, dan berlaku untuk semua makhluk hidup. Betul. Tapi kalau makhluk hidupnya di luar bumi ini jadi bagaimana? Nah, jadi gini, pertama-tama ada satu hal yang dikasih tahu dulu di dalam Islam. Enaknya di dalam Islam itu adalah bahwasanya Islam itu tidak detail ketika menjelaskan perkara-perkara teknis. Oke. Sangat tidak detail. Misalnya contoh, tidak seperti Alkitab yang sangat detail soal nama, sangat detail soal beberapa runutan misalnya, atau bahkan kepada tahun. Nah, makanya kan misalnya contoh kayak berbicara tentang asal mula alam semesta aja, itu udah banyak masalah tuh dengan para kosmolog. Oh ya, yang 6 hari diciptakan. Ya, 6 hari diciptakan oleh Tuhan, atau misalnya kalau diukur 6 hari, oke lah 6 hari misalnya taruhlah ada ukuran sendiri pada saat itu. Tapi dikatakan misalnya kayak Adam berapa usianya? Adam diperkirakan 9.000 tahun atau sekitar 7.000 ada yang mengatakan. Artinya ketika ditanya berapa usia bumi ini, ya berarti kalau Adam diciptakan di hari ke-7 misalnya atau hari ke-6 mohon maaf, berarti itu sekitar ada beberapa waktu doang. Intinya mereka bilang bumi ini baru 9.000 tahun. Itu beda banget dengan para ahli yang mengatakan bumi ini usia 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu kan selisih cukup banyak ya antara 9.000 dengan duit 9.000 dengan duit 4,5 miliar gitu kan ya. Nah, apalagi alam semesta yang 13,8 miliar tahun yang lalu itu kan mengerikan ya menurutku ya. Nah, enaknya Islam itu tidak dirinci. Sehingga ketika ada orang misalnya mengatakan, kayaknya dunia ini 13,8 miliar tahun yang lalu. Orang Muslim dengan sangat mudah mengatakan benar gitu kan ya. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, termasuk ketika berbicara tentang alam semesta misalnya. Nah, alhamdulillahnya di dalam suratul Fatihah itu dikatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam, itu kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi dalam terjemahan aslinya itu bukan Tuhan semesta alam, tapi Lord of the Universes. Many universe berarti ya? Ya, Lord of Universes. Artinya alamin itu artinya bukan alam. Kalau alam cuma satu, alamin artinya alamnya banyak. Berarti Lord of the Multiverse. Nah, jadi artinya kita bisa aja mengatakan, ya kita bisa jadi sangat mempercayai ada alam yang lain. Walaupun ulama menjelaskan, itu maksudnya alam malaikat, itu ada alam jin, ataupun segala macamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain. Tapi saya nggak tahu ya, kalau melihat, ilmuannya juga saya lupa. Kalau nggak salah Brian Cox deh. Brian Cox kalau nggak salah. Yang akhirnya dia pun, tadinya kan orang berkesimpulan alien ada apa enggak. Betul. Gitu. Katanya ada karena dalam artian misalnya lautan kita nih cuma gelas yang ngambil air laut doang ya. Kalau sampelnya cuma segini ya nggak kelihatan. Benar. Yang lain. Tidak mewakili. Tapi kalau Brian Cox malah udah mulai ragu jangan-jangan kehidupan intelektual itu spesifik. Cuma di bumi. Dia udah mulai bergeser tuh. Iya. Aku sih yakin banget alien tuh ada. Oke, alien tuh ada. Alien tuh ada. Kalau Bang Ustadz ada rekomendasi gitu, maksudnya di mata Pak Ustadz siapa yang ulama yang mulai modern, mulai mau memodernisasi diri atau apa yang kira-kira bisa diucapkan untuk mengambil langkah pertama biar di Indonesia atau di dunia nih? Di Indonesia lah. Di Indonesia ya. Ini pertanyaan jebakan ini. Karena gini ya, aku coba kasih reasoning dulu ya. Aku kasih reasoning dulu karena gini. Justru menurutku ya, kalau di Indonesia kita lihat ya, aku belum melihat ada modernisasi itu. Yang ada adalah justru kita tuh dibawa pada perkara-perkara yang akhirnya menjadi sesuatu yang bersifat mistis. Agama tuh mistis. Iya benar. Itu yang terjadi nih. Mau contoh? Gak usah. Berarti kalau mau saran misalnya kepada pendengar gitu ya yang pengen mencari jawaban. Lewat jadi agama, first rule-nya itu adalah jangan ada tanda-tanda kemistisan itu out dulu. Nah, lawan daripada mistis itu critical thinking. Itu yang gak pernah dibangun di Indonesia. Bukan gak pernah. Sedikit sekali dibangun di Indonesia. Critical thinking itu penting banget. Nah itu yang membuat aku kan ngeritik MBG kan. Iya. Kenapa? Karena lu ngasih makan orang, tapi gak ngajarin dia critical thinking. Lu ngegedein monster. Lu ngegedein beban gitu maksudnya. Nah harusnya dikasih critical thinking. Karena jangan kan bicara agama dulu deh. Agama udah jelas lah ya. Kita bicara Sun Tzu aja bilang begitu. Jangan ngasih makan orang, jangan kasih senjata orang yang nggak bisa mikir. Ini jangan dikasih ikan, kasih alat pancing gitu kan. Betul. Itu dari mana ya? Itu pepatah bahasa Cina sih. Wosong siang makan ya. Jadi nggak gitu ya. Tapi maksudnya ada itu harusnya menjadi sebuah common sense setiap orang bahwa pendidikan itu lebih penting daripada makanan. Jadi kalau buat pendengar yang mau mencari jawaban ke ulama, yang pertama jangan ada tanda-tanda kemistisan. Kedua, mengarah ke critical thinking ya. Critical thinking. Dan critical jadi thinking. bukan apa-apa dosa gitu. Nah, itu yang parah tuh. Karena banyak kasus pelecehan seksual. Lalu kemudian kayak ngebakar santri kemarin dan segala macam. Itu semua karena nggak ada critical thinking. Bahwa saya guru pasti benar. Enggak, siapa yang jamin guru pasti benar? Nggak ada yang jamin. Yang pasti benar cuma satu, Nabi Muhammad. Dan dia sudah wafat gitu maksudnya. Dan kita semua hanya berusaha menjadi Nabi Muhammad gitu maksudnya. Tapi kita nggak mungkin selalu benar. Nah artinya kalau misalnya contoh ya, Dek kayaknya cantik, Dek coba ke ruangan Ustadz dulu misalnya. Dek mohon maaf nih Dek, ini coba Ustadz lihat rahimnya. Kan harusnya mikir, lah bapak gua aja nggak pernah ngelihat kemaluan gua, masa Ustadz boleh? Nah tapi ini nggak pernah dibangun kan. Orang-orang bilang apa ketika dipanggil oleh Ustadz dan disuruh buka baju misalnya. Orang bilang apa? Kalau aku nolak, nanti aku ini nggak sih? Berdosa. Aku durhaka. Balik lagi mas, ada nggak usah ngomong Ustadz ya. Ada anak yang diinjek kepalanya sama ibunya. Cerita ke aku sampai berdarah-darah. Diinjak-injak benar-benar diinjak. Dan ibunya bilang dengan sangat jelas sekali, kamu bawa sial. Semenjak ngelahirin kamu, aku jadi sial. Kamu tuh harusnya nggak usah ada. Supaya kehidupan gak jadi jelek. Dia mendapatkan kekasaran daripada orang tuanya. Tapi apa yang dia bilang sama aku? Dia bilang gini, Ustadz, jangan-jangan selama ini aku belum dapat jodoh karena aku durhaka sama orang tua.
Aku bilang gaji Gur, orang tuanya durhaka sama kamu. Nah kita diajarin bagaimana cara untuk tidak durhaka sama orang tua. Tapi kita nggak pernah diajarin satu opsi bahwasanya orang tua juga bisa durhaka sama anaknya. Kita selalu dikasih opsi hormat pada guru. Tapi di kitab yang sama yang ngajarin kita hormat sama guru, itu ada bahasan guru harus hormat sama muridnya. Nah artinya jadi seorang murid harus ada adab, jadi guru harus ada adab. Jadi gitu. Jadi adabnya bukan ini jeruk nih, nggak gitu ceritanya. Nah itu critical thinking.